Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua, yaitu video pembelajaran PPKN bab ketiga kelas 7 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. KD 3.2 menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang pertemuan ke-1, yang mana tujuan pembelajaran ada di situ, yaitu menghayati nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mendukung kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam membahas bab ini, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sidang berikut, yaitu Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Di dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang C. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi
presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang D, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan materi bab 3 kelas 7 pertemuan kedua. Semoga anak-anak bisa memperhatikan dan semoga bermanfaat. Setelah kalian perhatikan dan mempelajari tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, coba kalian catat informasi yang diperoleh dalam tabel berikut. Kalian dapat menambahkan pengetahuan sebanyak mungkin yang diperoleh saat proses mengumpulkan informasi dari sumber belajar. Uraikan tabel 3.2 pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hasil sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan naskah piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.